Penanganan jintan hitam terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Ini dari kelompok 20 yang beranggotakan Adelia Salsabila, Zakia Nur Afifa, M. Agil Al-Muammar, yang dibimbing oleh Dr. Gigi Santi Syairani, MSI. Baiklah, saya Muhammad Agil Al-Muammar akan menjelaskan selanjutnya. Periodontitis adalah peradangan yang terjadi pada periodonsium di mana invasi bakteri menyebar ke gingiva dan menghancurkan jaringan periodontal yang akan menyebabkan kehilangan perlekatan. Selanjutnya, gingivitis adalah peradangan pada gingiva karena akumulasi plak dan bakteri antara gigi dan gusi. Banyak penelitian yang menguji efektivitas jintan hitam untuk mengobati kedua penyakit tersebut. Jintan hitam juga memiliki potensi untuk regenerasi sel dan penyembuhan pada jaringan periodontal. Selanjutnya, yang pertama Nigella sativa atau jintan hitam merupakan tanaman dari famili Ranunculaceae atau juga dikenal sebagai Habatul Barokah, Calogera, Kalonji atau Kalanji. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Asia Selatan dan beberapa negara di Timur Tengah dan Mediterania. Yang kedua, jintan umumnya digunakan sebagai rempah dalam masakan seperti rendang, soto, rawon, dan opor. Yang ketiga, tanaman ini banyak digunakan sebagai obat-obatan dalam Islam, pengobatan tradisional Cina, Yunani, dan obat-obatan lainnya. Yang keempat, jintan hitam dalam bidang kesehatan sangat bervariasi, seperti antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, analgesik, penghambat histamin, hipoglikemia, antikarsinogenik, antihipertensi, aktivasi imun, dan efek hepatoproktetif. Jintan hitam memiliki banyak komponen aktif seperti pada tabel ini. Namun, timoquinone merupakan komponen yang paling banyak pada jintan hitam, yaitu sebanyak 30-48%. Selanjutnya, saya Adelia Salsabila akan menjelaskan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji efektivitas dari jintan hitam. Yang pertama, ada penelitian yang berasal dari jurnal Archives of Oral Biology yang berjudul Timoquinone Inhibits Biofilm Formation and Virulence Properties of Periodontal Bacteria tahun 2020. Jenis penelitiannya in vitro dengan metode pemberian timoquinone dari jintan hitam terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis dan Fusobacterium nucleatum untuk mengobservasi pembentukan biofilm dan faktor virulensi. Hasilnya didapatkan bahwa bakteri yang diberi timoquinone dengan konsentrasi hambat minimum atau MIC 12,5 mikrogram per mililiter untuk Fusobacterium nucleatum dan 1,56 mikrogram per mililiter untuk bakteri Porphyromonas gingivalis dan konsentrasi maksimum bakterisida atau MBC 25 mikrogram per mililiter untuk Fusobacterium nucleatum dan 3,125 mikrogram per mililiter untuk bakteri Porphyromonas gingivalis. Selanjutnya, peranan timoquinone terhadap aktivitas hemolisis dari Fusobacterium nucleatum dan Porphyromonas gingivalis lebih rendah dibandingkan kontrol negatif yang tidak diberi timoquinone dan kontrol positif yang diberi 1% triton X100. Selanjutnya, peranan timoquinone terhadap produksi H2S atau hidrogen sulfida dari Fusobacterium nucleatum dan Porphyromonas gingivalis lebih rendah dibandingkan kontrol negatif yang tidak diberi timoquinone. Dan yang terakhir, peranan timoquinone dari jintan hitam terhadap pengekspresian fimbriae dan protein cysteine oleh Porphyromonas gingivalis, serta protein membran terluar dari Fusobacterium nucleatum lebih rendah dibandingkan kontrol negatif yang tidak diberi timoquinone. Penelitian yang kedua berasal dari Saudi Dental Journal dengan judul Assessment of Clinical Efficacy of Locally Delivered 0.2% Timoquinone Gel in the Treatment of Periodontitis tahun 2018. Jenis penelitiannya penelitian klinis dan in vitro dengan metode untuk penelitian klinis. Pasien periodontitis diberikan timoquinone dari jintan hitam dengan cara dimasukkan ke poket periodontal setiap minggu selama 4 minggu berturut-turut untuk melihat indeks gingiva, indeks plak, kedalaman poket, perlekatan, dan juga cairan sulcus gingiva dan alkalin fosfatase. Sedangkan untuk penelitian in vitro, bakteri Porphyromonas gingivalis, Agregatibacter actinomycetum comitans, dan Prevotella intermedia diberikan timoquinone dari jintan hitam. Untuk hasilnya, didapatkan bahwa pasien periodontitis yang diberikan timoquinone dari jintan hitam mengalami pengurangan indeks plak, kedalaman poket, cairan sulcus gingiva, alkalin fosfatase, dan juga perlekatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif yang tidak diberikan timoquinone dari jintan hitam. Yang kedua, pasien yang diberikan timoquinone dari jintan hitam mengalami pengurangan indeks gingiva
hampir sama dengan kelompok kontrol negatif yang tidak diberikan timoquinon. Dan yang terakhir, bakteri Papillomonas gingivalis, Agregatibacter actinomycetum comitans, dan juga Prevotella intermedia terbukti sensitif terhadap timoquinon. Selanjutnya, saya Zaki Nur Afifa akan menjelaskan penelitian ketiga dari Journal of Interdisciplinary Dentistry yang berjudul Evaluation of Antibacterial Activity of Nigella sativa Seed Extract Agents for Papillomonas gingivalis and Prevotella intermedia pada tahun 2020 dengan penelitian in vitro, di mana metode yang dilakukan yaitu bakteri Papillomonas gingivalis dan Prevotella intermedia diberi ekstrak jintan hitam untuk menguji efek antibakteri. Hasil yang didapat yaitu peranan ekstrak jintan hitam terhadap zona hambat bakteri Papillomonas gingivalis dan Prevotella intermedia lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol negatif yang diberi DMSO dan lebih rendah dibandingkan kontrol positif yang diberi tetrasiklin. Peranan ekstrak jintan hitam ini terhadap Papillomonas gingivalis dan Prevotella intermedia memiliki MIC sebesar 25 mg per ml dan MBC sebesar 50 mg per ml. Penelitian yang keempat berasal dari jurnal antioksidan yang berjudul Nigella sativa and Timoquinon, A Natural Bleaching for Periodontal Therapy pada tahun 2020 yang berupa jurnal review, di mana metode yang dilakukan mengkaji beberapa jurnal penelitian in vivo studi hewan, in vitro di laboratorium, dan studi klinis. Hasil yang didapat yaitu pertama untuk aktivasi antiinflamasi dan antioksidan dengan cara menekan sitokin inflamasi seperti interleukin 1 beta, interleukin 6, tumor nekrosis faktor alfa, interferon C, dan prostaglandin E2, lalu mengaktifasi interleukin 10 dan menekan nitrit oksida. Kedua, aktivasi antibakteri dengan cara menekan resistensi bakteri dan disintegrasi membran bakteri. Ketiga, aktivitas modulator stem cell dengan cara mengaktifasi migrasi stem cell, mendukung perbaruan sel dan stemness untuk regenerasi, imunomodulasi stem cell dan mengaktifkan jalur persinyalan c-MET dan CXCR4 serta mendorong migrasi MSC. Dan yang terakhir, mempertahankan aktivitas sel osteoblas. Baiklah, saya akan membacakan lagi metode dan hasil dari jurnal Molecular Medicine Report Effect of Timoquinon on Fusobacterium nucleatum Associated Biofilm and Inflammation tahun 2020 penelitian in vitro. Yang pertama metodenya yaitu Fusobacterium nucleatum diberikan timoquinon dan timol dari jintan hitam untuk menguji efek terhadap biofilm dan inflamasi pada bakteri Fusobacterium nucleatum. Hasilnya yaitu yang pertama peranan timol dan timoquinon dari jintan hitam terhadap pembentukan biofilm dari Fusobacterium nucleatum lebih rendah dibandingkan kontrol negatif. Yang kedua, peranan timoquinon terhadap pembentukan biofilm dari Fusobacterium nucleatum lebih rendah daripada kontrol negatif yang tidak diberikan timoquinon. Yang ketiga, peranan timol terhadap pelepasan mediator inflamasi yang diinduksi Fusobacterium nucleatum, yaitu tumor nekrosis alfa lebih rendah dibandingkan kontrol negatif. Yang keempat, peranan timoquinon terhadap pelepasan mediator inflamasi yang diinduksi Fusobacterium nucleatum, yaitu tumor nekrosis alfa lebih rendah dibandingkan kontrol negatif. Yang terakhir, peranan timoquinon terhadap pelepasan mediator inflamasi yang diinduksi Fusobacterium nucleatum, yaitu tumor nekrosis alfa pada sel THP1 lebih rendah dibandingkan timol. Selanjutnya, saya akan membacakan metode dan hasil dari Journal of Periodontal Research Preventive Effect of Timoquinon in a Rat Periodontitis Model, a Morphometric and Histopathological Study tahun 2012 penelitian in vivo. Metodenya, tikus diinduksi periodontitis kemudian diberi timoquinon dari jintan hitam secara oral sekali sehari selama 11 hari untuk melihat tingkat resorpsi tulang alveolar, jumlah sel osteoklas dan sel inflamasi. Nah, hasilnya kerusakan tulang alveolar pada pemberian timoquinon dari jintan hitam ini menunjukkan lebih rendah dari kontrol negatif yang tidak diberikan apapun. Selanjutnya, sel osteoklas pada pemberian timoquinon dari jintan hitam menunjukkan lebih rendah dari kontrol negatif yang tidak diberikan apapun. Tikus yang diberi timoquinon hanya terlihat skor 0 dan skor 1, yang artinya hanya sedikit sel inflamasinya. Sedangkan kontrol negatif terdiri dari skor 1 dan skor 2, yang dimana artinya sel inflamasi padat atau banyak. Saya, Adelia Salsabila, akan menjelaskan mengenai mekanisme peranan jintan hitam terhadap penyakit periodontal dan juga regenerasi jaringan periodontal. Yang pertama, ada mekanisme antiinflamasi dan antioksidan. Timoquinon dari jintan hitam dapat menginduksi efek antioksidan melalui kemampuan penangkapan berbagai radikal bebas dengan menekan peroksidasi lipid dan pembentukan eikosanoid, khususnya tromboksan B dan leukotriene B4 melalui penghambatan jalur molekuler
siklooksigenase, dan lipoksigenase. Timokuinon dari jintan hitam juga dapat mengurangi tingkat oksida nitrat melalui pengurangan produksi mRNA INOS oleh makrofag dan menekan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1B, interleukin 6, tumor nekrosis alfa, IFNC, dan PGE2 bersamaan dengan peningkatan antiinflamasi interleukin 10. Yang kedua, ada mekanisme antibakteri. Timokuinon dari jintan hitam dapat memediasi kemampuan bakterisida melalui ROS yang ditargetkan terhadap sel bakteri dengan antioksidan dan efek melindungi jaringan host dari stres oksidatif secara simultan. Timokuinon dari jintan hitam juga dapat menyebabkan deformitas bentuk sel dan gangguan sel, serta dapat menghambat pembentukan hidrogen sulfida oleh bakteri Fusobacterium nucleatum dan Porphyromonas gingivalis sehingga dapat mengurangi bau mulut. Timokuinon pada jintan hitam juga efektif melawan bentuk planktonik pada bakteri Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, dan juga Agregatibacter actinomycetem comitans sehingga mengurangi pembentukan biofilm. Timokuinon pada jintan hitam juga bersifat hidrofobik dan terlokalisasi sehingga dapat menembus membran luar bakteri untuk mempengaruhi integritas membran yang dapat mengganggu pengikatan Fusobacterium nucleatum terhadap permukaan sel. Yang ketiga, ada mekanisme penghambatan aktivitas hemolisis. Timokuinon dari jintan hitam dapat menghambat aktivitas hemolisis yang akan mengurangi pelepasan hemoglobin untuk menyediakan heme yang mengandung zat besi sebagai suplai nutrisi untuk bakteri, sehingga dapat menghambat metabolisme, aktivitas enzimatik pertumbuhan bakteri, dan juga patogenisitas bakteri. Timokuinon pada jintan hitam juga memiliki sifat antioksidan yang berfungsi sebagai penyerap radikal bebas dan dapat menghambat lisis atau pemecahan sel darah merah atau RBC. Selanjutnya, saya Zaki Nur Afifa akan menjelaskan tentang potensi stem cell, di mana timokuinon dapat mengaktifkan jalur persinyalan c-MET dan CXCR4 yang akan mendorong migrasi MSC. Timokuinon juga mampu memperluas potensi imunomodulator MSC serta kemampuan pembaruan diri dan stemness dengan mempengaruhi ekspresi gen. Selanjutnya, mekanisme penghambatan faktor virulensi di mana timokuinon juga menurunkan regulasi faktor virulensi dari bakteri seperti gingipins dan fimbriae oleh Porphyromonas gingivalis dan protein membran terluar oleh Fusobacterium nucleatum sehingga adesi ke sel epitel mulut dan koagregasi dengan bakteri mulut, melakukan penghancuran jaringan host dengan menginduksi produksi matriks metaloproteinase dan menstimulasi respon inflamasi melalui interleukin 6 dan produksi interleukin 8 berkurang. Pun potensi kedepannya dari jintan hitam dalam bidang kesehatan gigi dan mulut karena kandungan timokuinonnya, yaitu pertama sebagai bahan terapeutik untuk pengobatan periodontal non-operatif, terutama untuk penyakit periodontitis. Timokuinon dapat menghambat perkembangan penyakit periodontitis. Lalu timokuinon juga merupakan bahan aktif yang aman dan efektif sehingga berpotensi sebagai alternatif profilaksis untuk menjaga kesehatan periodontal. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan. Sekian video dari kami, kelompok 20 yang membahas tentang peranan jintan hitam terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Terima kasih.